Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Bersyukur dan berterima kasih kita ucapkan kepada Tuhan Yesus Kristus atas anugerahnya yang begitu luar biasa. Kalau kita ada sampai saat ini, itu semua karena anugerahnya. Saya mengucapkan selamat tahun baru kepada kita semua. Saya percaya penyertaan Tuhan tetap nyata dan ada bagi setiap kita. Mari kita mempersiapkan hati kita. Kita mau memuji memuliakan nama Tuhan. Sungguh tidak terukur kasih-Nya di dalam kehidupan kita. Dia mati menggantikan kehidupan kita. Dan Dia layak dipuji dan dimuliakan. Mari kita datang kepada Tuhan. Katakan, tak terukur kasih-Mu Yesus. Engkau telah mati gantikan diriku. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Haleluya. Mari sama-sama katakan. Tak terukur kasih-Mu Yesus. Kau telah mati gantikan diriku.
dan berterima kasih kepadamu ya Tuhan Yesus Kristus. Allah Bapa kami yang bertahta di atas kerajaan sorga. Saat ini ya Tuhan, kami datang memuji memuliakan nama-Mu. Kami bersyukur atas anugerah yang Kau berikan bagi setiap kami. Kami mau bersorak-sorai mengagungkan nama-Mu ya Bapa. Kami percaya bahwa Engkau ada di tengah-tengah kami. Engkau Allah yang menjamah dan melawat setiap kami. Mari Tuhan, hadir dan jamah setiap kami. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Pimpin ibadah kami saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari semua kita katakan, amin. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Boleh ucapkan salam kepada jemaat di kanan kiri, katakan selamat tahun baru. Iya, Tuhan Yesus memberkati. Kita ada sampai saat ini karena anugerah Tuhan. Kita ada sampai saat ini karena kebaikan Tuhan. Bukan hebat, bukan gagah kita. Tetapi semua karena anugerah Tuhan. Mari kita bersyukur. Bersyukur dan bersyukur kepada Tuhan. Itu yang dapat kita naikkan ke depan. Mari kita katakan, Ku ada sampai hari ini. Ada sampai hari ini. Itu semua karena kasih-Mu. Ada sampai hari ini. Ada sampai semua karena kebaikan-Mu. Semua karena kebaikan-Mu. Katakan, Ku ada sampai hari ini. Ada sampai, itu semua karena anugerah-Mu. Itu semua karena anugerah-Mu. Ku hidup sampai hari. Semua karena kebaikan-Mu. Semua karena kebaikan. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur. Kau selalu baik dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur.
hidup. Kemurahan, terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Lebih dari hidup, bahwa lidahku memuji Engkau, bahwa lidahku kita, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Nah Tuhan, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari buka hati kita, siapkan hati kita. Di tahun yang baru ini Tuhan mau berbicara kepada setiap kita. Dan kita mau katakan tetap bahwa kita ada. Itu semua karena anugerah Tuhan. Kita hidup itu semua karena kebaikan Tuhan. Tuhan berbicara melalui hamba-Nya, dan kita mau terima dengan penuh ucapan syukur firman Tuhan yang kita dengar saat ini. Mari kita katakan, Ku ada sebab anugerah-Mu, Ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus.
Terima kasih Tuhan untuk kesempatan pagi dan siang ini kami boleh datang ke rumah-Mu. Kami datang dan kami merindukan hadirat-Mu. Kami ingin ibadah ini bukanlah sebuah kebiasaan, tetapi kami merindukan ibadah ini adalah persekutuan di dalam keintiman dan kemesraan kami dengan Engkau. Karena Engkau sesungguhnya adalah segalanya bagi kami. Ajar kepada kami untuk tetap menyadari dan selalu menyadari hal ini Bapa, bahwa Engkaulah segalanya. Engkaulah pengharapan dan yang paling utama dalam hidup kami. Berfirmanlah dan terus bawa kami di dalam kebenaran firman-Mu. Kami siap menyambut dengan sukacita makanan rohani untuk mendewasakan agar iman kami terus bertumbuh dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersama saya yang siap menerima firman Tuhan, kita katakan amin. Amin. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat tahun baru, minal aidin wal faidin. Mohon maaf lahir dan batin. Tetapi yang punya hutang jangan belaga lupa. Mohon maaf hutang dilunasi, tidak ada ya saudara-saudara. Nah, biasanya di dalam menyambut tahun baru kita selalu berpikir apa yang kita harapkan di dalam tahun baru ini. Biasanya hamba-hamba Tuhan menyampaikan firman Tuhan yang memberikan semangat, memberikan pengharapan. Memasuki tahun baru ini kita berharap tahun ini menjadi tahun keberkatan, tahun kesuksesan, tahun kemenangan bagi kita. Ya saudara-saudara, memang hal itu juga tidak terlalu salah. Ya, tidak terlalu salah. Tetapi sebetulnya kalau kita mau merenung lebih jauh daripada itu, seharusnya memasuki tahun 2021 yang baru ini ada hal yang harus kita perhatikan dengan baik berkenaan dengan status keberadaan kita sebagai anak Tuhan. Mari coba kita baca di dalam Matius pasal ke-25 ayat 14 sampai 16. Ya, kita baca bersama-sama saudara-saudara. Matius pasal 25 ayat 14 sampai 16. Ya. Kita mulai 2, 3. Sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lain lagi 1. Masing-masing menurut apa? Kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Nah, jemaat yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya sebagai seorang hamba Tuhan yang Tuhan perkenankan saya menggembalakan di Perigi dari tahun 97, berarti sudah 23 tahun dan saya menyampaikan firman Tuhan di sini, di Kelor, di tempat lain. Dari pengalaman saya ini, jangan terfikirkan oleh saudara-saudara bahwa saya menyampaikan firman Tuhan lalu menyampaikan begitu saja. Tetap saya mencari sesuatu kebenarannya. Kebenaran bukan soal firman Tuhan itu. Seorang hamba Tuhan seperti saya ini menyampaikan firman Tuhan. Saya berkata tidak boleh hamba Tuhan itu menyampaikan firman Tuhan hanya karena menjalankan satu tugas. Tidak. Tetapi betul-betul kita harus bisa menyuarakan isi hati Tuhan. Nah, dalam hal inilah saudara-saudara yang saya ingin katakan,
Saya seringkali berdialog dengan diri saya sendiri. Apakah saya menyampaikan firman Tuhan itu betul-betul enggak suara yang Tuhan kehendaki? Lalu apa ciri-cirinya dong? Harus ada ciri-ciri khususnya. Sebab apa? Alkitab ini bisa diambil ayat ini, ayat ini, ayat ini, ayat ini. Semua memang firman Tuhan, saudara, semua. Tetapi apakah itu akan membangun jemaat? Apakah itu akan mendewasakan jemaat? Atau tanpa disadari kita membawa jemaat, cuma tahu, oh ayat ini begini, ayat ini begini. Tetapi bagaimana kita bisa membangun pengertian yang benar tentang firman Tuhan, kaitannya dengan kehidupan kita, sehingga iman kita bisa bertumbuh, saudara-saudara. Karena itu saya pun introspeksi diri. Saya tidak boleh menyampaikan firman Tuhan hanya sekedar ambil ayat lalu kita berkhotbah. Tetapi harusnya lah, kalau saya renungkan, kita harus seperti Rasul Paulus menulis surat kepada jemaat ini. Yang intinya adalah ini. Kalau diperhatikan kepada surat yang lain, ini berkesinambungan, saudara-saudara. Jadi semua surat-surat Rasul Paulus itu berkesinambungan membangun jemaat. Sebab kalau kita salah dalam menyampaikan firman Tuhan, karena kita ambil ini misalnya ya. Nah itu kan tidak membangun. Nah ini yang saya selalu renungkan, saya belajar, saya tidak sekolah, jadi mau gak mau saya harus belajar sendiri. Lihat buku ini, dengar khotbah ini, lalu saya pilih khotbah-khotbah yang harus saya dengar. Menurut saya, yang layak saya dengar untuk membangun saya. Sebab saya bilang tidak semua khotbah-khotbah hamba-hamba Tuhan itu yang saya katakan berguna. Bukan berguna untuk iman, tapi berguna untuk membangun saya dan jemaat saya. Kenapa saya bisa berkata gitu? 50 tahun saya bergereja di Tamburan. Tapi kan saya merasakan adanya sesuatu yang tidak boleh terulang dalam hidup saya ketika saya menggembalakan jemaat di Perigi dan Kelor. Nah, antara lain, saya harus berani berkata begini. Menjelang hari pencurahan Roh Kudus, ada mungkin beberapa orang bertanya, Pak, kenapa gereja kita tidak bikin doa 10 hari, Pak? Maksudnya? Ya kita minta pencurahan Roh Kudus. Nah, mungkin saya akan bilang begini, kita jangan salah. Memperingati pencurahan Roh Kudus bukan berarti sekarang kita minta pencurahan Roh Kudus. Sebab Roh Kudus sudah dicurahkan. Jadi kalau sekarang kita doa 10 hari minta pencurahan Roh Kudus, yang 345 hari kita ngapain? Apakah kita tidak perlu Roh Kudus? Kenapa? Karena buat saya kebenaran itu adalah mutlak. Karena yang menyelamatkan saudara dan saya adalah kebenaran firman Tuhan, kebenarannya. Begitu juga menjelang tahun baru ini saya merenung. Biasanya kan saya pun termasuk yang menyampaikan renungan. Tahun depan adalah tahun yang penuh dengan sukacita, kemenangan. Kali ini saya diingatkan, semua yang kita sampaikan tahun depan, tahun yang menjanjikan. Jangan takut, tahun depan adalah pasti tahun kemenangan. Wah, jatuh nih saudara-saudara. Saudara yang saya kasihi, semua itu kan mengadakan, semua itu menunjuk, semua itu mengarah kepada apa? Keperluan kita hidup di muka bumi ini. Jasmani kita. Sedangkan yang kita perlukan bukan hanya masalah jasmani. Karena itu saya menyampaikan renungan hari ini di awal tahun 2021
mengingatkan kepada kita semua, hidup ini adalah sebuah penugasan. Hidup ini bukan hanya kesempatan. Kita tahu ada satu pujian. Tetapi hidup ini adalah sebuah penugasan. Nah, coba kita lihat sekali lagi Matius pasal 25 ayat 14 sampai 16. Kita baca bersama-sama ya, sekali lagi. 2, 3. Sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan seorang lain lagi 1. Masing-masing menurut kesanggupannya, lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu, lalu ia menjalankan uang itu, lalu beroleh laba 5 talenta. Nah, saudara-saudara yang dikasihi, memasuki tahun baru ini kita punya pengharapan. Biasanya pengharapan agar hidup kita lebih baik lagi di tahun yang akan datang. Ini kan berbicara tentang keperluan-keperluan jasmani. Tetapi kalau kita lihat ayat di sini, maka nanti kita akan mengerti bahwa jangan kita hanya melihat pengharapan-pengharapan yang lebih baik, yang tentunya dalam arti dari sisi-sisi jasmani, materi. Tidak, saudara, tidak demikian seharusnya. Bahwa hampir semua orang berpikir demikian. Mengapa banyak orang yang memiliki pemikiran akan memandang tahun 2021 seperti ini? Karena saudara yang dikasihi, kita berharap satu kehidupan di dunia ini yang lebih baik lagi, perubahan yang lebih baik lagi dalam tahun yang baru ini secara manusia. Sekali lagi saya katakan ini memang tidak salah 100%. Tetapi kenapa orang berpikir seperti itu, kebanyakan orang? Karena pola pikir, konsep berpikir yang umum dan orientasi daripada apa yang diharapkan oleh manusia di dunia ini, yaitu kehidupan yang lebih baik di muka bumi ini. Kenapa? Karena konsep sebuah kehidupan, orang dunia dan kita anak Tuhan itu harus beda. Kehidupan bagi saudara dan saya sekarang adalah bukan di muka bumi ini. Ini adalah satu tempat transisi kita. Transisi kita untuk masuk ke dalam hidup yang kekal. Itulah hidup yang benar, saudara-saudara. Dulu waktu saya belum menjadi orang Kristen, saya saya sudah tahu nyanyian. Meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Wah, ini bagi orang-orang sekarang dibilang apa? Itu lagu udah gak cocok. Harusnya kita hidup enak di dunia ini, masuk surga. Waduh, tolong kita periksa di Alkitab. Ada gak seperti ini? Udah jelas-jelas Tuhan Yesus berkata, kalau engkau mau menjadi muridku, lepaskan semua milikmu. Lepaskan semua milikmu. Jangan berharap pada milikmu. Dan memang ini sebuah kenyataan. Tuhanlah yang mengatakan demikian. Nah, mari coba kita lihat ayat ini satu persatu. Dikatakan sebab hal kerajaan surga sama seperti orang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang 2, dan seorang lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu, ia menjalankan uang itu lalu beroleh 5 talenta. Ada 7 poin kata-kata kunci dari ayat ini yang kita harus perhatikan. Yang pertama adalah kerajaan surga.
Yang kedua, kata kuncinya adalah hamba-hambanya. Yang ketiga adalah mempercayakan. Yang keempat adalah hartanya. Yang kelima, hal kesanggupan. Yang keenam adalah kata segera. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Yang ketujuh adalah menjalankan uang. Menjalankan uang. Coba kita lihat satu persatu. Yang pertama adalah hal kerajaan surga, saudara-saudara. Dikatakan bahwa sebab hal kerajaan surga sama seperti dan selanjutnya. Hal kerajaan surga. Nah, coba kita teliti apa yang ada dalam kata-kata kerajaan surga. Hal ini mungkin sesuatu yang tidak terlalu menarik ya bagi orang-orang yang hidup di dunia ini saat ini dalam keadaan yang sehat, semua baik, berkecukupan saudara-saudara. Karena hal kerajaan surga adalah sesuatu yang tidak menarik, yang abstrak. Ya, abstrak. Saya suka kadang-kadang tukar pikiran dengan istri saya, lalu saya juga sering tukar pikiran dan berkata begini, susah mah hal kerajaan surga, hadirat Allah, itu kan abstrak, tidak terlihat secara langsung. Tetapi kalau kita punya rumah baru, kantor baru, mobil baru, itu jelas bisa dipegang. Lalu kalau hal kerajaan surga seperti apa? Kalau ada orang dunia bertanya seperti apa sih kerajaan surga? Bagaimana kita menerangkannya? Nah, saudara-saudara, memang bagi orang yang sehat, berkecukupan, keadaan baik, hal kerajaan surga itu sesuatu yang tidak menarik karena abstrak. Atau mungkin suatu bahasa yang sering terdengar hanya dalam lingkungan gereja. Karena hal kerajaan surga dalam kehidupan sehari-hari bukan hal yang nyata. Nah, tetapi firman Tuhan sangat menegaskan hal kerajaan surga ini karena siapapun juga saudara-saudara, yang tua, yang muda, yang pinter, yang bodoh, yang kaya atau miskin, satu hari kita akan meninggalkan dunia ini dan kita akan pergi. Kemana? Cuma 2 pilihan. Kembali kepada Bapa di dalam kerajaan kekalnya, atau masuk ke dalam penderitaan yang tiada berkesudahan. Hanya 2 pilihan. Masuk dalam kerajaan kekal, rumah Bapa, kerajaan surga, atau masuk dalam penderitaan kekal, api yang kekal, di mana adanya ratapan dan kertak gigi saja, saudara-saudara. Karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ini yang harus kita perhatikan. Kerajaan surga itu bukan sebuah dongeng. Kerajaan surga itu bukan sebuah kisah atau tulisan yang menindakbobokan saudara dan saya. Tetapi sesuatu yang real. Memang kita tidak merasakan. Bagaimana kita bisa merasakan? Coba pergi ke ICU. Lihat di ruang tunggu ICU. Berapa banyak orang yang menunggu saudaranya yang dikasihnya, entah suami, istri, anak, familinya, yang sedang sudah pakai ventilator dan sebagainya. Nah, yang menunggu itu mungkin familia itu yang sangat kaya. Kalau saja ada obat mujarab yang 1 pelnya 10 miliar yang langsung menyembuhkan yang sakit, dibeli saudara-saudara. Rumah dia jual, yang penting dia beli obat itu supaya bisa sembuh. Kenapa? Enggak sembuh dia tahu. Dia tahu kalau enggak sembuh, pulang dia, kemana perginya? Iya, kalau dia masuk surga. Kalau masuk dalam penderitaan kekal. Jadi kerajaan surga bukan sesuatu dongeng loh saudara-saudara. Ingat, kerajaan surga, apa yang terus di Alkitab, itu ada realitas yang saudara dan saya akan hadapi.
Karena itu bagaimana kita diperingatkan, persiapkanlah diri kita selagi ada kesempatan untuk memperbaiki diri sehingga saudara dan saya punya satu keyakinan. Satu hari saya akan pulang ke rumah Bapa, masuk dalam kerajaan kekal, kerajaan surga. Amin. Ini bukan perkara main-main. Saya harus membawa seluruh jemaat yang Tuhan percaya kepada saya untuk hidup dalam kebenaran ini. Kerajaan surga. Yang kedua, hamba-hambanya. Ya, kata-kata hamba-hambanya. Yang memanggil hamba-hambanya. Hamba siapa? Ini adalah hamba orang kaya itu. Nah, saudara-saudara yang saya kasihi. Sejak Tuhan Yesus datang ke dunia, naik ke atas kayu salib, mati untuk saudara dan saya. Maka Tuhan Yesus datang untuk menebus orang-orang yang percaya. Segala dosa-dosa kita ditebus dan kita diselamatkan. Kita menjadi miliknya. Ingat baik-baik, kita menjadi milik Tuhan Yesus Kristus. Di dunia ini memang selalu ada kontradiksi dari dua hal. Ada panas, ada dingin. Ada terang, ada gelap. Selalu ada dua hal yang kontradiksi. Kita tidak bisa berdiri di tengah-tengahnya. Antara panas dan dingin, enggak bisa. Pilihannya cuma panas atau dingin. Ikut Tuhan atau ikut iblis. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pilihan apapun juga membawa suatu konsekuensi dari pilihan kita. Kalau kita memilih yang benar, kita akan mendapatkan sukacita yang benar. Tapi kalau pilihan kita salah, maka kita akan mengalami kerugian yang tidak bisa diubahkan. Kita akan menyesal. Dikatakan begini, ada penyesalan satu hari. Apa itu penyesalan satu hari? Salah masak. Masak nasi jadi bubur misalnya. Itu cuma satu hari, besok udah kita bisa masak lagi. Ada lagi penyesalan 1 bulan. Apa penyesalan 1 bulan? Gunting rambut salah. Pergi ke salon, minta dipotong begini, dipotongnya begitu. Waduh, nunggu sebulan supaya rambut kita panjang lagi. Ya. Ada juga penyesalan seumur hidup. Apa tuh? Jangan salah pilih suami atau istri. Salah pilih aja suami atau istri seumur hidup loh. Tapi ada penyesalan kekal. Kalau engkau salah memilih jalan keselamatan. Amin. Itu selama-lamanya itu. Nah, karena itu saudara-saudara, kita harus mengerti ketika kita diselamatkan di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita menjadi miliknya. Konsep ini adalah konsep seperti zaman pada waktu Tuhan Yesus hidup. Pemilik atau tuan adalah orang yang memiliki hak hidup daripada orang-orang itu. Yaitu budak atau hamba-hambanya. Nah, kalau kita membaca hamba-hambanya yang dikatakan, sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri yang memanggil hamba-hambanya. Nah, hamba-hambanya di sini adalah doulos. Dia harus menyerahkan hidupnya kepada tuannya yang memiliki kehidupannya. Saya mau tanya saudara dan saya, sadarkah setiap hari bahwa hidup kita ini adalah milik Tuhan? Memang menjadi susah kekristenan kalau konsep prinsip ini tidak ada di dalam setiap anak Tuhan. Di gereja kita sadar kita hamba. Di luar kita ini semaunya saja. Ya udah susah. Ini harus betul-betul menjiwai kita. Kita ini hamba. Sehingga seluruh perilaku kita, pola pikir kita, perasaan kita sejalan. Kita menyadari kita ini hamba.
Karena itu kata-kata yang kedua yang menarik adalah hamba. Yang ketiga adalah yang dikatakan dan mempercayakan hartanya. Mempercayakan hartanya. Ketika kita mempercayakan sesuatu kepada seseorang, berarti sebetulnya kita sedang menaruh pengharapan kepada orang yang kepadanya kita percayakan sesuatu itu. Bahwa dia akan dapat melakukan atau memberikan, mewujudkan apa yang kita harapkan. Akan memberikan sesuatu yang kita kehendaki dan kita punya keyakinan. Karena kita mengetahui bahwa orang yang kepadanya kita percayakan adalah orang yang berpotensi untuk melakukan, mewujudkan harapan kita. Ketika kita mempercayakan pada seseorang ini kita percaya. Kita kenal, kita percaya dia dapat melakukannya. Tetapi persoalannya, kenapa bisa gagal? Dia bisa gagal bukan karena dia tidak bisa. Karena kita tahu dia berpotensi, saudara dan saya berpotensi untuk melakukan kehendak dan perintah Tuhan. Tetapi bisa menjadi gagal karena satu hal, kita tidak serius dan tidak mau melakukan hal itu. Ingat, kita hamba-hambanya. Ketika kita dipercayakan untuk suatu penugasan, kita harus lakukan dengan sungguh-sungguh. Jadi dalam kata mempercayakan itu, saudara-saudara, itu erat hubungannya dengan sikap orang yang kepadanya dipercayakan. Dalam kata-kata mempercayakan itu erat hubungannya di mana saudara adalah hamba. Dan sebagai hamba sadar apa yang harus kita kerjakan. Jadi kuncinya adalah mau atau tidak kita melakukannya. Mau atau tidak. Tidak ada lagi alasan-alasan lain. Oh soalnya Pak, soalnya bolehlah kalau di depan saya. Cobalah nanti berbicara depan Tuhan. Soalnya Tuhan bilang, diam kamu. Isi hatimu aku yang tahu. Nah, yang keempat adalah kata-kata mempercayakan hartanya. Apa maksudnya hartanya? Nah, saudara-saudara, harta itu adalah milik kepunyaan. Kepercayaan menjaga milik kepunyaan atasan kita bukan hal main-main, saudara-saudara. Kalau atasan kita, bos kita mempercayakan miliknya, kepunyaannya, ini bukan hal yang main-main. Karena di dalam kepercayaan menjaga miliknya, itu ada satu kesempatan, kehormatan yang sungguh-sungguh dari atasan kepada kita. Dan seharusnya kita meresponi kepercayaan itu, penghargaan, kehormatan itu dengan sungguh-sungguh kepada atasan kita. Artinya, hartanya adalah mewakili keberadaan atasan kita. Di dalam hartanya itulah sebetulnya ada keberadaan bos kita. Ketika kita melakukan tugas itu dengan sebaik-baiknya, kita itu menghormati, mentaati, menyegani atasan kita. Nah, ketika kita ditugaskan melakukan apa yang Tuhan kehendaki, sebetulnya adalah kebahagiaan dan kebanggaan kita. Untuk melakukan, menjaga segala sesuatu perintahnya, harta miliknya, saudara-saudara. Harta itu. Karena harta itu adalah mewakili pribadi daripada Allah yang mempercayakan itu. Bagaimana saudara dan saya meresponinya? Nah, yang kelima adalah hal kesanggupan. Berbicara hal kesanggupan, Alkitab mengatakan semua itu diberikan sesuai dengan kesanggupan, menurut kesanggupannya. Allah itu sudah sangat tahu kepada ini dikasih 5, ini 2, ini 1, sesuai kesanggupannya. Bahwa memang ini sanggup 5, ini sanggup 2, ini sanggup 1. Nah, saudara-saudara, Tuhan tidak memberikan tugas dan kepercayaan asal-asalan. Tetapi dia sangat tahu dan ingin dengan rasa kebanggaan melibatkan kita.
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sayangnya kita tidak pernah bersyukur untuk tugas dan penugasan yang Tuhan berikan kepada kita. Bayangkan kalau besok saudara dipanggil oleh Jokowi. Apa tugasnya? Kamu bantu saya ya. Nggak usah keren-keren lah. Coba tolong urusin dong taman di rumah saya. Apa kita nggak bangga? Kerja di mana? Tukang kebun. Wah, tukang kebun. Tunggu dulu, tukang kebun di mana? Di rumah Jokowi loh. Tukang kebun di rumah Jokowi lain dengan tukang kebun di BSD, saudara-saudara lain. Kenapa? Tuhan memilih kita sesuai kesanggupan kita karena Tuhan tahu bahwa kita pasti bisa dan kita sanggup melakukannya. Jadi kita tidak ada alasan berkata saya nggak bisa. Saudara-saudara, mungkin ini juga dulu saya mengalami beberapa puluh tahun dulu. Saya juga berpikir apa bisa saya? Apa bisa saya? Enggak lah, saya nggak bisa lah. Tetapi ternyata Tuhan memang menaruh kesanggupan, memang kita bisa. Karena itu jangan pernah berkata melakukan pelayanan dan penugasan yang Tuhan berikan. Saya nggak bisa. Tidak. Saya bisa. Lalu dekatkan diri pada Tuhan. Minta Roh Kudus memimpin, memberikan kesanggupan. Saudara dan saya pasti bisa. Yakinlah kita bisa dan kita mau melakukannya dengan sungguh-sungguh. Amin. Ini prinsip saudara-saudara. Nah yang keenam adalah kata-kata yang menarik adalah segeralah orang yang menerima 5 talenta itu. Segera. Kalau segera itu berarti tidak ada kata yang menunda-nunda atau berlambat-lambat atau bermalas-malasan. Kenapa? Karena mempunyai rasa tanggung jawab yang besar yang disadarinya. Tanggung jawab yang besar itu membuat kita tidak membuang-buang waktu melakukan tugas dan tanggung jawab kita sebaik-baiknya. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hal ini memang menunjukkan karakter pribadi kita. Apakah kita betul-betul sudah menjadi anak Tuhan yang mengenal dengan baik Tuhan kita? Kalau kita mengenal dengan baik, kita tidak bisa memberikan banyak. Saya percaya. Tetapi Tuhan tidak pernah berharap saudara memberikan yang terbanyak. Tidak. Yang Tuhan harapkan adalah kau berikan yang terbaik kepadanya. Hatimu, hidupmu. Besar kecil Tuhan yang tahu. Sebab janda miskin memberi sedikit, orang kaya memberi banyak. Tuhan bilang yang memberi terbaik adalah janda miskin yang sedikit. Sebab dia memberikan dari hatinya. Kita bisa bertindak cepat. Walaupun mungkin hasil kita sedikit. Tuhan yang tahu saudara-saudara. Jangan berlambat-lambat. Jangan bermalas-malasan. Karena itu saya bilang saudara-saudara. Saya bukan pendeta yang mau nyuruh, ayo kalau minggu ke gereja. Tapi sebagai seorang anak Tuhan saya bilang, jangan tinggalkan persekutuanmu dengan Tuhan, apapun juga. Sebab ketika engkau menghormati kedatanganmu dalam rumah Tuhan, engkau merindukan persekutuan dengan Tuhan, itu menunjukkan karakter dan jati dirimu yang sebenarnya. Sebagai anak Tuhan. Mestinya kita bersyukur kalau cuaca terang. Tapi lebih bersyukur lagi kalau hujan lebat kita tetap bisa datang ke gereja. Amin. Kalau udara cerah datang ke gereja enggak aneh saudara-saudara. Tapi hujan lebat kita datang dengan basah kuyup. Itu menunjukkan saudara betul-betul mempunyai rasa cinta kepada Tuhan yang lebih dari segala-galanya. Segera, jangan berlambat-lambat dan jangan bermalas-malasan. Yang ketujuh adalah kata yang terakhir, kata menjalankan. Nah di sini dikatakan segeralah pergi hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu. Apa artinya menjalankan saudara-saudara? Menjalankan artinya dia tahu tanggung jawabnya dan dia sekarang dia berjuang. Dengan
talenta yang diberikan, dengan kepercayaan yang diberikan, dengan potensi kesanggupan yang diberikan, dia lakukan itu. Berjuang menurut apa yang harus dia perjuangkan, supaya talenta ini berlipat kali ganda. Kenapa gereja-gereja terutama yang di pinggiran sulit berkembang? Karena ini tidak ditanamkan. Ini tidak menjadi prinsip hidup kita. Kita berpikir, ya saya sudah selamat. Oke. Tapi kita tidak merindukan. Kita tidak merindukan orang lain pun bisa diselamatkan. Melipat gandakan jiwa-jiwa. Bagi kita, itu kan tugas gereja, tugas pendeta. No, saudara-saudara. Satu hari ketika saudara dan saya pulang, bertemu dengan Tuhan. Apa saudara pikir nanti Tuhan bilang, kamu ada di sini, ya udah masuk aja. Enggak, saudara-saudara. Ingat, ada penghakiman. Saudara dan saya akan diperhadapkan satu pertanggungan jawab dalam hidupmu. Ya, terlebih lagi kepada orang-orang yang diberi banyak. Banyak apa? Materi, it's okay. Pengetahuan, it's okay. Waktu, it's okay. Dituntut lebih banyak loh saudara-saudara. Saudara pinter, hebat, dan sebagainya. Dituntut lebih banyak untuk bisa membawa jiwa-jiwa. Kita harus menjalankan semua ini sesuai dengan apa yang ada pada kita. Karena itu saya bersemangat menyampaikan firman Tuhan karena saya tahu ini yang Tuhan taruh di hati saya. Saya beda dengan Ibu Lian. Ibu Lian bisa berdoa 2 jam. Menyebutkan nama satu sampai 150 nama. Karena Ibu Lian rindu orang-orang diselamatkan. Dia pendoa syafaat. Yes, saya katakan. Saya tidak. Saya doa paling banyak, paling bagus-bagusnya 3/4 jam. Palinglah 1 jam saudara-saudara. Kalau Ibu Lian bisa 2 jam. Ya, talentanya. Jalankan talenta mama dengan baik. Saya jalankan talenta saya dengan baik. Kita harus menjalankan semua itu dengan sungguh-sungguh. Jangan bilang, saya nggak bisa Pak. Jangan, coba. Tidak mungkin kalau Tuhan memerintahkan saudara, Tuhan membiarkan kita, tidak mungkin. Dia akan memperlengkapi kita. Nah, 7 kata kunci ini, karena itu saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita tarik satu garis benang merah dari 7 kata ini saudara-saudara. Dapatlah kita menarik satu kesimpulan. Yaitu berhasil atau tidaknya kita menjalankan penugasan. Tuhan mau keluar negeri, maka dia mempercayakan harta miliknya. Menugaskan kepada hamba-hambanya. Keberhasilan itu tergantung saudara dan saya. Apakah kita menyadari Tuhan itu adalah Tuhan kita yang memiliki kerajaan surga di mana satu hari kita akan pulang dan diam dalam kerajaan tersebut. Kita bertemu dengan Tuhan kita Yesus Kristus dan kita harus memberikan sebuah pertanggungan jawab di atas penugasan kita itu. Ingat, saudara adalah hambanya. Kita adalah hamba-hambanya. Miliknya yang telah ditebus orang-orang tebusannya saudara-saudara. Yang artinya segala perintahnya harus kita lakukan dengan sungguh-sungguh. Karena kita punya tanggung jawab menyenangkan hatinya. Kalau dikatakan mempercayakan berarti adanya tugas dengan satu kehormatan. Karena kita dipercaya untuk sesuatu hal yang tentunya penting. Dan apakah kita sebagai hamba yang berkualitas karena dapat menjaga kepercayaan tersebut atau tidak. Kita adalah hamba yang harusnya menjadi hamba yang menyenangkan hati Tuhan. Bukan menjadi hamba yang tidak berguna, yang tidak dapat menjaga kepercayaan tersebut. Karena semua ini adalah tergantung mau atau tidak. Maukah kita berkorban bagi dia yang telah mati bagi kita di atas kayu salib.
kepercayaan menjaga milik kepunyaan Tuhan kita adalah bukan hal yang main-main. Karena di dalamnya ada kehormatan, rasa hormat yang sungguh-sungguh. Rasa yang mengakui atau pengakuan adalah Dia adalah Tuhan di atas segala Tuhan. Rasa penghormatan dan segan serta takut kepada atasan, kepada Tuhan kita di atas segala-galanya. Dari apa yang dapat kita lakukan atas kepercayaan yang diberikan kepada kita, saudara-saudara. Berbicara harta adalah mewakili keberadaan Tuhan kita, Yesus Kristus, bahwa Dia adalah Tuhan yang mengenal semua kita, bahwa Dia tahu kita punya kemampuan, potensi. Bila kita tidak melakukan dengan sungguh-sungguh, sebenarnya yang ada adalah menunjukkan sikap malas dan sikap tidak menghormati Tuhan kita. Dan apabila kita menempatkan diri kita sebagai hamba yang baik, tentunya segala perintahnya akan kita lakukan dengan penuh sukacita. Sebab melakukan sesuatu dengan penuh sukacita, maka apa yang kita kerjakan seberat apapun juga akan menjadi terasa lebih ringan. Dan itu mendorong kita untuk dapat segera melakukan apa yang harus kita lakukan. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, setelah kita memperhatikan hal tersebut di atas, kita melihat keberadaan kita sekarang. Coba kita melihat keberadaan kita sekarang. Dan kita memasuki tahun 2021. Masihkah kita mau berpikir begini, Tuhan, buka jalan agar di tahun 2021 ini, di tahun yang baru ini, segala sesuatu menjadi lebih indah buat kehidupan kami, keluarga kami, anak kami, usaha kami. Semua yang kita pikirkan hanya hal-hal materi, kebutuhan hidup dunia. Tidak, saudara-saudara. Selagi ada kesempatan, sekaranglah waktunya kita minta, Tuhan, berikanlah aku kesadaran dan pimpin aku Roh Kudus untuk aku dapat melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu, melakukan penugasan, menjalankan perintah-Mu, melipat gandakan potensi talenta yang ada pada kita untuk kemuliaan Tuhan. Ingat, Alkitab mencatat pada akhirnya kepada yang diberikan 5 talenta yang menjalankan dengan baik, yang kepada 2 talenta yang menjalankan dengan baik, masuklah hambaku dalam kebahagiaan Tuhanmu. Ada saatnya di mana kita akan masuk dalam kebahagiaan yang luar biasa. Kebahagiaan bersama Tuhan Yesus Kristus. Kenapa? Jangan berbicara lagi sekarang. Tuhan, buka jalan di tahun 2021 ini. Sukses besar untuk hidup di dunia ini. Tidak perlu Tuhan tahu apa yang saudara dan saya butuhkan. Saudara yang sakit, enggak usah repot-repot. Berdoa, Tuhan, kuserahkan hidupku dalam tangan-Mu. Pendeta Eka Dharma Putra, 20 tahun mengalami sirosis kanker hati. Mengeluh? Tidak. Berseru? Iya. Berteriak? Iya. Tetapi dia tetap menjalankan tugasnya di dalam sakit kanker hati sebagai seorang hamba Tuhan. Dan dipakai dengan luar biasa. Inilah saatnya saudara dan saya sekarang memasuki tahun 2021. Bukan lagi minta sesuatu yang bersifat jasmani. Tapi minta kekuatan baru, potensi yang baru untuk kita dapat melipat gandakan apa yang Tuhan telah percayakan bagi kita. Supaya nama Tuhan kita permuliakan. Karena satu hari kelak Dia akan membawa masuk kita ke dalam sukacita kebahagiaan yang kekal. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita tundukkan kepala dan kita mau berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan untuk anugerah-Mu memasuki tahun 2021 ini. Bahwa kami tidak mementingkan diri kami, tetapi kami mengutamakan Engkau di atas segala-galanya. Tuhan, pakai kami. Pakai kami Tuhan menjadi alat-Mu. Agar di tahun 2021 ini
Sungguh-sungguh nama-Mu kami muliakan. Kami melihat begitu banyak orang boleh diselamatkan di dalam Engkau. Karena Engkau memakai kami sebagai alat-Mu, Tuhan. Di mana di dalam hidup kami nyata Engkau ada. Dan kami boleh melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu. Inilah doa kami Bapak. Sekali lagi Roh Kudus, pimpin kami agar di tahun 2021 ini kami boleh hidup di dalam kebenaran firman-Mu dan kami hidup memuliakan Engkau. Inilah kerinduan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Bersama-sama saya yang diberkati kita katakan amin, amin, amin. Baik jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Sekarang kita akan mempersiapkan, kita akan memasuki ibadah perjamuan kudus. Semua sudah dapat ini ya. Boleh dibuka. Kalau sudah, saya undang seluruh jemaat boleh bangkit berdiri. Mari kita angkat tinggi-tinggi roti yang ada di tangan kanan kita dan dengarkan firman Tuhan sebelum kita makan bersama. Ada dua pertanyaan yang saya ingin sampaikan kepada jemaat, dan apabila jemaat percaya dengan sungguh-sungguh, katakan dengan suara yang nyaring, amin. Pertanyaan yang pertama, bukankah roti yang telah dipecah-pecahkan yang ada di tangan kita adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Karena itu dengarkan firman Tuhan sebelum kita makan bersama. Jangan lupa maskernya dibuka. Kalau masker dipasang, kan tidak mungkin nanti saudara bisa makan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita menerimanya dengan rasa syukur dan terima kasih, mengingat kasih-Nya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita makan bersama. Mari siapkan cawan pengucapan syukur, angkat tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Dan kembali saya bertanya dan katakan amin apabila engkau percaya dengan sungguh-sungguh. Begitu juga dengan cawan pengucapan syukur. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita mengucapkan syukur dan terima kasih adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Dengarkan firman Tuhan sebelum kita minum bersama. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Mari kita minumnya dengan rasa syukur dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita bersyukur, katakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Yesus,
terima kasih. Yesus, Yesus, terima kasih karena anugerah-Mu ke hidupku sekarang. Bukan memuji-Mu selamanya. Dari awal katakan ku ada. Ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Katakan ku ada. Ku ada karena anugerah-Mu. Ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat. Katakan, angkat tanganmu, terima kasih Yesus, Yesus, terima kasih anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih, terima kasih Yesus, Yesus, terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih, terima kasih Yesus, Yesus, terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Bukan memuji-Mu selamanya. Bukan memuji-Mu selamanya. Haleluya. Segala hormat dan pujian dan kemuliaan hanyalah kami bawa dan kami persembahkan kepadamu, Allah pencipta langit dan bumi, Allah yang di dalam-Mu, di dalam Engkau adanya kehidupan kami. Terima kasih untuk firman-Mu, terima kasih untuk perjamuan kudus ini. Kami sambut dengan rasa syukur dan terima kasih, dengan sukacita dan kebahagiaan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Bersama-sama yang diberkati kita katakan amin. Sekali lagi beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Baik, mari persiapan diri kita. Sekarang kita mau langsung membacakan pengakuan iman Gereja Bethel Indonesia. Boleh ditayangkan segera. Pengakuan iman Gereja Bethel Indonesia. Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru adalah firman Allah yang dihilangkan oleh Roh Kudus. Allah yang Maha Esa itulah Allah Tritunggal, yaitu Bapa, Anak dan Roh Kudus, 3 pribadi di dalam satu. Yesus Kristus adalah anak Allah yang tunggal, dilahirkan oleh perawan Maria yang dinaungi oleh Roh Kudus.
bahwa Yesus telah disalibkan, mati, dikuburkan, dan dibangkitkan pada hari yang ketiga dari antara orang mati, bahwa ia telah naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa sebagai Tuhan, Juru Selamat dan pengantara kita. Semua manusia sudah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah, sehingga harus bertobat dan berpaling kepada Allah untuk menerima pengampunan dosa. Pembenaran dan kelahiran baru terjadi karena iman di dalam darah Yesus Kristus yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Setiap orang yang bertobat harus dibaptis secara selam dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Penyucian hidup adalah buah kelahiran baru karena percaya dalam darah Yesus Kristus yang dikerjakan oleh kuasa firman Allah dan Roh Kudus. Karena itu kesucian adalah asas dan prinsip hidup umat Kristen. Baptisan Roh Kudus adalah karunia Tuhan untuk semua orang yang telah disucikan hatinya. Tanda awal baptisan Roh Kudus adalah berkata-kata dalam bahasa roh, sebagaimana diilhamkan oleh Roh Kudus. Perjamuan kudus dilakukan setiap kali untuk meneguhkan persekutuan kita dengan Tuhan dan satu dengan yang lain. Kesembuhan ilahi tersedia dalam korban penebusan Yesus untuk semua orang yang percaya. Tuhan Yesus Kristus akan turun dari surga untuk membangkitkan semua umat yang telah mati dan mengangkat semua umat yang masih hidup. Lalu bersama-sama dengan Dia bertemu di udara. Kemudian Ia akan datang kembali bersama orang kudusnya untuk mendirikan kerajaan 1000 tahun di bumi ini. Pada akhirnya semua orang yang mati akan dibangkitkan. Orang benar akan bangkit pada kebangkitan yang pertama dan menerima hidup yang kekal. Tetapi orang jahat akan bangkit pada kebangkitan yang kedua dan menerima hukuman selama-lamanya. Katakan amin. Amin. Haleluya. Mari jemaat, dengan kesungguhan hati kita angkat tangan kita bersama-sama. Katakan moto keluarga besar GBI Perigi. Seluruh keluarga besar GBI Perigi menjadi keluarga kerajaan Allah yang siap masuk di dalam kekekalan. Haleluya. Mari kita tundukkan kepala, kita sungguh-sungguh berdoa. Bukan karena kita hafal, tetapi dari hati kita mau berdoa. Seperti yang Tuhan Yesus ajarkan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti juga kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya. Mari kita akan menaikkan satu pujian. Bapa, Engkau sungguh baik. Bapa
besar setiamu di sepanjang hidup. Katakan, ku naikkan syukur, haleluya. Mari angkat kedua belah tanganmu, mengucap syukurlah kepada Tuhan Bapa yang baik. Oh, tabik-tabiknya kasih dan rahmat, lalu baru dan tak pernah terlambat pertolonganmu, besar setia di sepanjang hidup. Besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu. Satu kali lagi katakan, besar setiamu, besar setiamu. Di sepanjang hidupku. Haleluya, haleluya. Engkau Bapa yang teramat baik. Jadikan kami anak-anak-Mu yang tahu bersyukur dan berterima kasih kepadamu. Segala hormat, pujian, kemuliaan, keagungan hanya kami bawa, kami naikkan dan persembahkan kepadamu Bapa, di dalam Tuhan Yesus Kristus, lewat pimpinan dan tuntunan Allah Roh Kudus dalam hidup kami. Karena itu pada akhirnya saudara-saudara, perhatikan dan arahkanlah hatimu kepadanya. Angkat kedua tanganmu sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Pandanglah wajahnya. Firman-Nya dalam Keluaran 15 ayat 26 berkata, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya, dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun, apapun juga yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintah yang telah disampaikan kamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segalanya, di atas segala bangsa di bumi ini, dan segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu, hasil ternakmu, yaitu anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu engkau masuk dan diberkatilah engkau pada waktu engkau keluar. Bapa, kami serahkan seluruh anak-anak-Mu ini, domba-domba-Mu ini ke dalam tangan-Mu. Secara khusus juga mereka yang berulang tahun dalam minggu ini, Tuhan, Engkau menyertai mereka, Engkau memimpin dan menjaga mereka, agar mereka boleh menjadi anak-Mu yang lebih setia lagi kepadamu, dan tahu bahwa Engkau adalah Bapa yang luar biasa baik. Khusus untuk Ibu Yanti, hamba berdoa Bapa, ulurkan tangan menjamah kakinya sehingga Ibu Yanti beroleh kesembuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebab bagimu tidak ada perkara yang mustahil. Kami serahkan semua ini ke dalam tangan-Mu dengan rasa syukur dan terima kasih. Karena kami tahu Engkau Allah yang tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Lewat Roh-Mu yang kudus, Engkau akan mengerjakan hal-hal yang dan perkara-perkara yang ajaib dan kepada kami.
Karena itu sekarang terimalah berkat. Kiranya rahmat dan anugerah daripada Allah Bapa, berkat-berkat yang berkelimpahan, damai sejahtera, sukacita yang tiada berkesudahan, kasih sayang, cinta kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus, dan penyertaan Allah Roh Kudus yang ada dalam hidup kita, menuntun dan memimpin kita dalam kebenarannya, mulai hari ini sampai selamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Kami mengucap syukur menyambut semua berkat ini. Bersama saya yang diberkati kita katakan amin. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi